Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa-siswi kelas 3 SDIT Al-Halim yang hebat? Ibu Guru doakan semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas belajar di rumah. Amin. Hari ini kalian akan belajar bab 6 Pendidikan Agama Islam, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Anak-anak yang hebat, hari ini kalian akan belajar memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Tahukah kalian siapa Nabi dan Rasul itu? Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah kepada manusia. Tugas keduanya adalah membimbing manusia agar taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Para nabi dan rasul memiliki akhlak yang mulia. Sudah seharusnya kita memahami dan meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul, seperti yang dimiliki Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib berikut ini. Anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah, pernahkah kalian mendengar kisah tentang Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib? Tentu pernah ya. Lalu pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari kisah tersebut? Mari kita cari tahu jawabannya mengenai kisah dan keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub. Beliau berwajah tampan dan berperilaku terpuji. Ayahnya sangat menyayanginya sehingga membuat iri saudara-saudaranya. Saudara Nabi Yusuf semuanya ada 11 orang. Namun, dari semua saudara tersebut, hanya ada satu yang menyayanginya, yaitu Bunyamin. Pada suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat ada 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Beliau lalu menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Mendengar cerita tersebut, ayahnya melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpi itu kepada saudaranya. Mengapa? Karena ayah Nabi Yusuf merasa takut jika mengetahui hal itu, mereka akan mencelakakan Nabi Yusuf yang menjadi putra kesayangannya. Benar saja, ternyata saudara-saudara Nabi Yusuf mempunyai rencana niat jahat. Mereka mengajak Nabi Yusuf mengembala domba. Niat jahat saudara-saudara Nabi Yusuf diwujudkan dengan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur tua. Baju Nabi Yusuf kemudian disobek dan dilumuri darah serigala. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun pulang dan menceritakan peristiwa yang terjadi kepada ayahnya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf diterkam serigala. Mendengar kebohongan yang ditunjukkan saudara-saudaranya, ayahnya merasa sangat bersedih. Nabi Yusuf pun ditemukan oleh seorang pedagang. Beliau kemudian dibawa ke Mesir. Pembelinya adalah seorang perdana menteri yang bernama Kitfir. Meski demikian, Nabi Yusuf sangat disayangi oleh majikannya. Pada suatu hari, Nabi Yusuf terkena fitnah, sehingga beliau dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, beliau bertemu 2 orang pelayan raja yang bekerja sebagai pembuat minuman dan pembuat roti. Keduanya dipenjara karena dituduh hendak meracuni sang raja. Kedua pelayan itu bermimpi hal yang berbeda. Pelayan pembuat minuman bermimpi memeras anggur. Pelayan pembuat roti bermimpi membawa roti di atas kepalanya. Kemudian datang burung memakan roti itu. Nabi Yusuf mentakwil mimpi kedua pelayan itu. Menurut Nabi Yusuf, pembuat minuman akan dibebaskan dari penjara. Sedangkan pembuat roti akan dihukum salib dan burung-burung akan mematuk kepalanya. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf menjadi kenyataan. Pada suatu hari, sang raja bermimpi melihat ada 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus. Tiba-tiba, 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Sang raja kemudian meminta para ahli nujum untuk menjelaskan arti mimpi tersebut.
Namun, semua para ahli nujum kerajaan tidak dapat menjelaskan arti mimpi tersebut. Sang raja pun kemudian menyuruh pengawalnya untuk memanggil Nabi Yusuf agar mentakwilkan mimpi sang raja tersebut. Nabi Yusuf mentakwil mimpi raja, yaitu bahwa rakyat Mesir akan mengalami kemakmuran selama 7 tahun. Setelah itu, rakyat Mesir akan mengalami paceklik selama 7 tahun juga. Atas kebenaran takwilan mimpinya, raja kemudian mengangkat Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri. Nabi Yusuf menyarankan agar selama masa panen, rakyat harus menyimpan sebagian hasil panennya. Hal itu dimaksudkan agar adanya persediaan terhadap masa panceklik. Dengan kebijakan Nabi Yusuf, rakyat Mesir terhindar dari kelaparan, dan akhirnya Nabi Yusuf pun diangkat menjadi Perdana Menteri. Masa panceklik tidak hanya melanda Mesir, akan tetapi di daerah Kan'an, Palestina, tempat keluarga Nabi Yusuf tinggal. Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke Mesir. Mereka diminta membeli bahan makanan. Di Mesir, mereka bertemu dengan Perdana Menteri, dan mereka tidak mengetahui jika Perdana Menteri tersebut adalah Nabi Yusuf, saudara mereka. Nabi Yusuf pun kemudian membuka jati dirinya. Betapa sangat terkejutnya mereka, dan mereka menyesal atas perbuatan yang terjadi di masa lalu. Mereka pun meminta maaf. Nabi Yusuf memaafkan semua kesalahan saudaranya. Bahkan beliau meminta saudara-saudaranya agar membawa ayah dan keluarganya ke Mesir. Nabi Yusuf menerima keluarganya dengan sukacita. Ayah dan ibunya duduk di kursi kehormatan. Berkat jasanya menangani masalah ekonomi di Mesir, Nabi Yusuf diangkat menjadi raja di Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat Nabi Yusuf menjadi rasulnya. Beliau berdakwah kepada rakyat Mesir hingga akhir hayatnya. Demikianlah cerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, anak-anak yang hebat, sekarang kita pahami ya, apa saja keteladanan dari kisah Nabi Yusuf yang telah kalian dengar tadi. Yang pertama adalah pemaaf. Nabi Yusuf memaafkan saudaranya ketika mereka datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Nabi Yusuf tidak menaruh dendam meskipun saudara-saudaranya telah berbuat jahat kepadanya. Bahkan Nabi Yusuf mengajak mereka untuk tinggal bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus memaafkan jika teman kita ada yang berbuat salah kepada kita. Sikap pemaaf akan menghindarkan kita dari sifat iri dan dengki. Orang pemaaf akan dicintai Allah dan memiliki banyak teman. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang pemaaf. Amin. Yang kedua, sabar dan tawakal. Dari cerita tersebut, banyak sekali cobaan yang dialami oleh Nabi Yusuf. Di antaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dijadikan budak, difitnah, dan masuk penjara. Beliau tetap sabar dan tawakal menjalani. Beliau selalu berdoa memohon perlindungan dan yakin bahwa Allah pasti akan menolong orang-orang yang sabar. Dalam keseharian, jika kita mendapat musibah, sedang sakit, dijahati orang lain, ataupun kehilangan sesuatu, semoga kita dapat menghadapinya dengan sabar, dengan tidak mengeluh karena mendapat cobaan tersebut. Yang ketiga, bijaksana dan bertanggung jawab. Jika Nabi Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, beliau bekerja keras dengan mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan diri sendiri. Kesejahteraan rakyat menjadi tanggung jawabnya dan membuat kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam keseharian, jika kita diberikan tugas harus dilakukan dengan baik dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti kita diberi tugas piket kelas, kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Di rumah pun kita harus menerapkan sikap tanggung jawab, seperti menjaga kebersihan kamar. Jangan membiarkan kamar kita berantakan, karena menjaga kebersihan kamar menjadi tanggung jawab diri sendiri. Sudah paham sampai di sini anak-anak yang hebat? Alhamdulillah, semoga apa yang telah Ibu Guru sampaikan tentang kisah Nabi Yusuf dan keteladanannya dapat kalian pahami. Selanjutnya, kita akan mempelajari kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib bin Yasjur bin Madyan adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berdakwah di Madyan. Orang-orang Madyan menyembah pohon besar yang disebut Al-Aikah.
Mereka tidak mau menyembah Allah. Nabi Syuaib pun mengajak mereka untuk menyembah Allah, namun hanya sedikit yang mau menerima dakwahnya. Para tokoh Madian bahkan membenci Nabi Syuaib. Mereka mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya dari Madian. Tetapi Nabi Syuaib tidak gentar dan terus berdakwah terhadap kekafiran dan kemusyrikan kaum Madian. Allah memerintahkan Nabi Syuaib dan pengikutnya meninggalkan Madian. Setelah itu, terjadilah gempa yang dahsyat. Binasalah semua penduduk Madian yang kafir dan musyrik. Nabi Syuaib dan pengikut yang beriman selamat dari gempa tersebut. Nah anak-anak, dari kisah tadi ada keteladanan Nabi Syuaib yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Nabi Syuaib memiliki sikap pemberani dan tidak gentar. Beliau menegakkan kebenaran meskipun orang-orang Madian menentang dakwahnya. Nabi Syuaib tidak merasa takut. Yang kedua, Nabi Syuaib pun yakin bahwa Allah akan membela orang-orang yang benar dan membinasakan orang-orang yang jahat. Lalu bagaimana keteladanan Nabi Syuaib dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Caranya, kita harus berani menyampaikan sesuatu yang benar. Tidak boleh takut, tidak boleh disembunyikan dan harus jujur disampaikan agar mendapatkan pahala. Dan jika kita menyembunyikannya, akan mendapat dosa. Jika kita melihat teman melakukan pelanggaran, kita harus berani menyampaikan sampaikan seperti yang kamu lihat. Tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Misalkan melihat teman yang menyontek ketika ujian, ataupun melihat membuang sampah sembarangan, atau juga melihat teman yang tidak mau melaksanakan piket kelas. Kita juga dapat menegurnya dengan kata-kata yang sopan. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu Guru sampaikan dapat kalian pahami. Dan tentunya sikap-sikap yang baik dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini, tugas kalian adalah mengerjakan latihan halaman 67, mengisi tabel tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan tugas yang kedua adalah mengisi tabel di halaman 70 tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.